Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana bil qasimi Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan ke berapa ini? Ketiga ya. Pertemuan ke-3. Ya, kesekitulah. 4-5. Intinya yang kita bahas sekarang lanjutan dari yang kemarin. Kemarin itu kita sudah bicara tentang, bahkan sekarang juga sebenarnya kita masih berbicara tentang mencari objek kajian epistemologi yang kita mengerucut di pembahasan tentang beragam jenis makna pengetahuan. Kemarin dikatakan bahwa jika epistemologi adalah ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan, yang dimaksud dengan pengetahuan dalam epistemologi dan menjadi objek kajian epistemologi itu pengetahuan dalam makna yang mana? Dikarenakan ternyata kita memiliki beragam makna pengetahuan. Nah, kajian kita ini adalah untuk saat ini adalah kita mencoba menelaah makna-makna pengetahuan dan memilih di antara ragam makna tersebut makna mana yang dijadikan sebagai objek kajian epistemologi, makna mana yang dimaksud pengetahuan dalam epistemologi Islam, epistemologi rasional. Makna pengetahuan kemarin kita sudah membahas, ada pengetahuan dari sisi etimologi dan pengetahuan dari sisi terminologi. Dari sisi etimologi, pengetahuan itu ada dua, ada wilayah praktis dan wilayah teoritis. Kita katakan bahwa epistemologi tidak mengkaji pengetahuan dari dimensi etimologinya. Jadi bukan makna etimologi pengetahuan yang dimaksud oleh epistemologi Islam. Kemudian kita beralih ke makna terminologi pengetahuan. Ke makna terminologi pengetahuan. Terminologi yang pertama adalah keseluruhan pengetahuan secara mutlak. Pengetahuan secara mutlak itu ada dua kemarin, ada ilmu husuli dan ada ilmu huduri. Yang kemudian kita bahasakan dengan keseluruhan kehadiran. Jadi apapun yang hadir itu disebut dengan pengetahuan. Baik yang hadir adalah wujud realitas maupun konsep realitas. Jika wujud realitas yang hadir disebut dengan ilmu huduri, dan jika konsep realitas yang hadir disebut dengan ilmu husuli. Makna yang pertama ini tentu lebih sempit dari makna yang etimologinya. Terminologi yang pertama ini itu lebih sempit ruang lingkupnya, karena terminologi yang pertama ini dia bersifat teoritis, bukan wilayah praktis. Sementara etimologinya tadi itu ada wilayah praktis, ada wilayah teoritis. Terminologi yang pertama adalah keseluruhan kehadiran, baik kehadiran konsep realitas maupun kehadiran realitas itu sendiri, yang kemudian kita katakan dengan ilmu husuli dan ilmu huduri. Nanti di bab-bab selanjutnya akan lebih banyak dibahas tentang ilmu husuli dan ilmu huduri. Sederhananya saja, sebagai gambaran, ilmu husuli adalah ilmu atas sesuatu dengan perantaraan konsepsi mental. Jadi antara subjek dan objek, antara subjek yang mengetahui dengan objek yang diketahui atau realitas,
dalam ilmu husuli itu ada perantaranya. Jadi dalam ilmu husuli itu manusia tidak berrelasi langsung dengan realitas. Ada perantara yang menghubungkan subjek dengan realitas. Perantara ini disebut dengan konsep mental. Konsep mental ini sebagai perantara, dia harus hadir pada subjek yang diperantarainya dan memiliki karakteristik kesesuaian dengan objek. Itu. Karena yang jadi perantara harus seperti itu. Dia tidak akan bisa jadi perantara jika dia tidak hadir pada diri subjek. Juga tidak akan bisa jadi perantara jika sepenuhnya berbeda dengan objek. Maka perantara adalah memiliki dua dimensi itu, hadir pada subjek dan memiliki kesesuaian dengan objek. Nah, perantara ini disebut dengan konsep mental yang hadir di mental subjek. Nanti kan di sini subjek tidak lagi memiliki perantara antara dirinya dengan konsep mental yang hadir dalam dirinya. Gitu. Jadi itu ilmu husuli itu. Dalam ilmu husuli manusia tidak berrelasi langsung dengan realitas. Ada perantaranya. Kan? Ketika ada perantara seperti ini, maka jelas bahwa efek realitas, efek objek itu tidak hadir pada subjek, karena bukan objeknya yang hadir, ada perantaranya. Itulah makanya dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ilmu itu justru hijabun akbar. Al ilmu hijabun akbar. Adalah hijab cahaya. Jadi hijab dalam ranah sufisme itu ada dua, ada hijab kegelapan dan ada hijab cahaya. Hijab kegelapan itu seperti keburukan, sementara hijab cahaya adalah sesuatu yang baik sebenarnya, kayak pengetahuan. Pengetahuan husul itu adalah sebenarnya hijab bagi subjek yang menghalangi subjek menyatu dengan realitas. Karena di ilmu husuli subjek tidak menyatu dengan realitas, dia menyatu dengan ilmunya, dengan konsepnya yang hadir dalam dirinya itu. Tapi kita tidak usah terlalu ke situ. Intinya adalah ilmu dengan perantara disebut dengan ilmu husuli. Sementara ilmu tanpa perantara disebut dengan ilmu huduri. Karena tanpa perantara artinya subjek berrelasi secara langsung dan menerima efek dari objek. Efek objek hadir pada diri subjek. Itu disebut dengan ilmu huduri. Kayak ilmu kita tentang lapar di saat kita sedang lapar. Gitu. Ini akan sangat dibahas di bab-bab selanjutnya. Untuk sementara cukup sampai di situ dulu. Terminologi yang kedua adalah ilmu husuli. Terminologi yang kedua adalah ilmu husuli. Ilmu husuli. Jadi terminologi yang kedua ini itu lebih sempit dari terminologi yang pertama. Kalau terminologi yang pertama memasukkan ilmu huduri dan ilmu husuli dalam ruang lingkup pengetahuan, dalam cakupan pengetahuan, dalam makna pengetahuan, maka dalam terminologi yang kedua ini dia mengeluarkan ilmu huduri dari ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu adalah hadirnya konsep sesuatu. Huduru suratus syai'i indal akli. Huduru suratus syai' indal akal. Hadirnya konsep sesuatu, konsep realitas dalam akal. Itu ilmu husuli. Jadi kalau teman-teman menemukan definisi ilmu, yaitu hadirnya gambaran sesuatu. Gambaran biasanya ditemukan dalam istilah-istilah bahasa Indonesianya. Hadirnya gambaran, bentuk, atau konsep lebih tepatnya
bukan gambaran matematis, bukan bentuk-bentuk ini, tapi konsepnya, maknanya, bukan realitasnya yang hadir, maka sesungguhnya itu adalah definisi ilmu husuli, bukan definisi ilmu secara keseluruhan dalam terminologi yang pertama. Ilmu huduri tidak lagi disebut pengetahuan di sini, terminologi yang kedua ini. Ilmu huduri itu bukan ilmu, karena tidak memiliki karakteristik ilmu. Karakteristik ilmu adalah dia sebagai cermin yang menampilkan realitas. Ilmu huduri tidak. Realitas itu sendiri. Oleh karena itu, dia tidak bisa disebut sebagai pengetahuan. Yang pengetahuan adalah ilmu husuli dengan kedua jenisnya, tasawur dan tasdik. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa di terminologi yang kedua ini, pengetahuan atau makna pengetahuan itu lebih sempit, lebih kecil cakupannya ketimbang terminologi yang pertama. Terminologi yang pertama di situ ada ilmu huduri. Di terminologi yang kedua dia hanya mencakup ilmu husuli. Tapi dengan kedua jenisnya, kedua jenis ilmu husuli diliputi oleh terminologi ini, yaitu tasawur dan tasdik. Apa itu tasawur, apa itu tasdik? Tasawur adalah hadirnya konsep sesuatu atau pengetahuan tanpa penghukuman, tanpa penilaian. Di sini ada definisinya sendiri tentang tasdik, yaitu pahaman yang benar, pahaman atas kebenaran proposisi. Itu definisi tasdik di sini. Jadi kalau kita tahu bahwa proposisi tersebut adalah proposisi yang benar, maka itu disebut dengan tasdik. Sementara konsepsi adalah selain tasdik. Itu definisinya di buku ini. Jadi kalau hanya sekedar konsep saja yang hadir dalam diri kita, baik konsep tunggal maupun konsep majemuk, baik konsep majemuk sempurna maupun yang tidak sempurna, baik yang kalimat perintah maupun yang kalimat deskriptif, selama tidak ada penilaian di situ, maka itu disebut dengan tasdik. Nanti juga akan banyak bahasan tentang itu. Sederhananya saja, misalnya buku, hadir konsepnya dalam mental saya, ini disebut dengan tasawur. Buku epistemologi saya pahami, itu juga masih konsep. Kemudian buku epistemologi ini milik saya. Kalau saya paham saja makna dari proposisi tersebut, itu masih ruang lingkup tasawur, belum masuk tasdik. Misalnya ini. Kopi ini pahit. Saya paham maknanya itu. Tanpa saya afirmasi atau saya negasi nilainya, itu disebut dengan tasdik. Paham saja. Memahami makna sesuatu tanpa menghukuminya, menghukumi kebenaran atau kesalahannya, menghukumi benar atau salahnya, itu disebut dengan tasawur. Sementara tasdik adalah kita menghukuminya, menghukumi benar atau salahnya. Kita memahami bahwa proposisi tersebut adalah proposisi yang benar.
atau proposisi yang salah. Itu baru tasdik. Misalnya kopi ini pahit, kemudian kita mengatakan bahwa itu benar, proposisi tersebut adalah proposisi yang benar, itu disebut dengan tasdik. Ataupun kalau kita katakan tidak demikian, salah, itu juga tasdik. Konsep-konsep tentang bidadari, surga dan sebagainya, ketika surga digambarkan dengan bentuk-bentuk yang bisa diimajinasikan secara material, sekedar memahami saja, memahami maksudnya, itu disebut dengan tasawur. Tapi kalau kita sudah mengafirmasi atau menegasinya bahwa tidak demikian atau memang seperti itu adanya, itu sudah tasdik. Makanya sering dikatakan bahwa tasawur mendahului tasdik. Karena harus dipahami dengan baik terlebih dahulu. Salah mengonsepsi, nanti salah menasdik. Intinya, sekedar paham makna sesuatu itu disebut dengan tasawur. Membenarkan makna tersebut atau menyalahkannya, menganggapnya salah, itu disebut dengan tasdik. Kalau di sini itu disebut dengan pahaman atas kebenaran proposisi. Jadi kita paham bahwa proposisi tersebut adalah proposisi yang benar. Itu bagus definisinya itu. Definisi tasdiknya tidak dimaknai sebagai pahaman yang benar atas proposisi. Bukan pahaman yang benar atas proposisi disebut tasdik. Yang disebut tasdik adalah pahaman atas kebenaran proposisi. Itu beda dua hal itu. Ada pahaman yang benar atas proposisi dan ada pahaman atas kebenaran proposisi. Bedanya di mana ini? Misalnya ada proposisi misalnya. Proposisi mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada misalnya. Ini proposisi ini. Jika kita maknai tasdik sebagai pahaman yang benar atas proposisi, maka implikasinya pahaman yang salah terhadap proposisi tidak masuk kategori tasdik. Jadi kalau kita memiliki pahaman, kalau kita memahami proposisi tersebut secara benar, itu baru tasdik. Kalau kita memaknai tasdik sebagai pahaman yang benar atas proposisi, maka proposisi yang dipahami dengan benar atau pahaman yang benar terhadap proposisi baru disebut tasdik. Kalau kita memahami proposisi tersebut secara salah, berarti itu bukan tasdik. Anggaplah misalnya di realitas Tuhan itu ada. Kemudian saya mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Maka ini bukan tasdik. Kenapa? Karena saya tidak memahami, saya tidak memiliki pahaman yang benar terhadap proposisi. Karena kebenarannya proposisi tersebut benar, bahwa di realitas ada Tuhan. Tuhan itu ada, ini proposisi yang benar sesuai dengan realitas. Jika di realitas ada Tuhan. Nah, jika saya memahami proposisi itu, memahami korespondensinya dengan realitas, barulah disebut tasdik. Jika kita memaknai tasdik sebagai pahaman yang benar atas proposisi, maka semua pahaman-pahaman yang salah, semua keyakinan-keyakinan yang salah terhadap realitas, terhadap proposisi, tidak masuk kategori tasdik. Tapi di sini tasdik tidak dimaknai seperti itu. Tasdik dimaknai sebagai pahaman atas kebenaran proposisi.
Kita meyakini bahwa proposisi tersebut adalah proposisi yang benar. Kita memahami bahwa proposisi tersebut sesuai dengan realitas. Tanpa peduli apakah pahaman kita ini salah atau benar. Jadi, kalau kita memaknai tasdik sesuai dengan definisi yang ada di buku ini, yaitu fahmu bisidqil qadiyah, pahaman atas kebenaran proposisi, maka semua pahaman terhadap proposisi, baik salah maupun benar, disebut dengan tasdik. Intinya, subjek memahami bahwa proposisi tersebut adalah proposisi yang benar, tanpa peduli apakah pahamannya itu salah atau benar. Semuanya adalah tasdik. Dan ini adalah definisi yang benar, karena tasdik itu tidak mensyaratkan objektivitas. Ada juga dan banyak kita temukan tasdik-tasdik yang non objektif. Bahkan ilmu tasdiki yang kita miliki, penilaian yang kita miliki itu kerap kali salah. Dan itulah gunanya epistemologi, itulah gunanya neraca kebenaran untuk mengukur di antara tasdik-tasdik yang ada ini, di antara beragam penilaian yang ada terhadap satu realitas yang sama, penilaian mana yang objektif, mana yang benar. Jadi bukan sekedar memahami kebenaran proposisi, pemahaman kita ini juga harus benar. Bahwa ketika kita mengatakan proposisi tersebut benar, maka pahaman kita ini itu juga harus benar. Karena kebenaran pahaman itu tidak ditentukan dengan apakah kita memahami proposisi, memahami benarnya proposisi atau tidak. Jadi walaupun kita memahaminya sebagai sebuah hal yang benar, pemahaman kita ini belum tentu salah, belum tentu benar. Bisa jadi salah. Kita memahaminya demikian, ternyata salah. Kita meyakini bahwa inilah kebenaran, ternyata salah. Gitu. Jadi bukan meyakini benarnya sesuatu, tetapi keyakinan kita sendiri ini juga harus benar. Paham kira-kira ya? Atau terputar-putar ya? Intinya beda antara pahaman yang benar atas proposisi dan pahaman atas kebenaran proposisi. Beda antara al-fahmus as-sahihu bisidqil qadiyah dengan fahmu bisidqil qadiyah atau bisahihil qadiyah. Beda antara pahaman yang benar terhadap proposisi dan pahaman atas kebenaran proposisi. Tasdik adalah pahaman atas kebenaran proposisi. Kalau rumit, ya tasdik adalah ilmu disertai dengan hukum. Itu. Disertai dengan penilaian. Lebih mudah itu. Itu makna yang terminologi yang keberapa ini? Kedua. Yaitu ilmu usuli dengan kedua jenisnya. Terminologi yang ketiga adalah tasdik. Jadi terminologi yang ketiga adalah tasdik. Atau judmentasi. 3 judmentasi. Jadi makna yang ketiga ini, terminologi yang ketiga ini, konsepsi atau tasawur itu tidak masuk kategori pengetahuan. Yang dimaksud dengan pengetahuan adalah tasdik. Ada penilaian di situ. Kita menilai benar atau salahnya sesuatu. Itu baru ilmu. Jadi dia lebih kecil lagi nih. Ini kalau teman-teman lihat urutan terminologinya itu, dia dari yang paling luas hingga ke yang paling semakin menyempit maknanya.
Kalau tadi yang pertama semua kehadiran, ilmu huduri, ilmu husuli. Yang kedua hanya ilmu husuli dengan kedua jenisnya, tasawur dan tasdik. Nah, terminologi yang ketiga ini ilmu husuli tasdiki. Dia mengeluarkan tasawur. Tetapi ilmu tasdiki dia memiliki ragam jenis lagi. Ada yang bersifat definitif atau jazmun, dan ada yang bersifat zonni atau asumtif. Jadi ada tasdik definitif, ada tasdik asumtif. Tasdik definitif yakni kita meyakini sesuatu seyakin-yakinnya. Kita meyakini sesuatu seyakin-yakinnya, tanpa sedikit pun keraguan di dalamnya. La raiba fi. Kita yakin, seyakin-yakinnya, 100%. Itu disebut dengan tasdik definitif. Bukan sekedar menduga. Misalnya tadi kopi ini pahit, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa ini tidak pahit. Tanpa peduli apakah keyakinan yang saya yakin-yakinnya ini itu objektif atau tidak, salah atau benar. Karena tasdik tadi, definisi tasdik tadi tidak mensyaratkan objektivitas, di mana kadang kita mentasdik sesuatu bahkan sangat yakin, definitif, bukan lagi sekedar asumtif, ternyata tasdik kita salah. Itu. Ada orang yang sangat meyakini seyakin-yakinnya, menasdik definitif, melampaui asumtif, melampaui dugaan. Dia sangat yakin, sehingga dengan keyakinannya tersebut dia berani mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, dan juga ikut mengorbankan orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di sana. Tapi yang namanya tasdik tidak otomatis benar hanya karena dia bersifat definitif, hanya karena dia diyakini seyakin-yakinnya. Dimana kadang kita meyakini sesuatu seyakin-yakinnya ternyata keliru. Jadi realitas tidak akan berubah hanya karena dia diyakini seyakin-yakinnya. Realitas ya tetap saja realitas. Dia tidak mengikuti keyakinan seseorang. Dia tidak mengikuti keyakinan seyakin-yakinnya seseorang. Ini walaupun kita sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa ini adalah racun, ya tetap saja ini adalah kopi. Yakin seyakin-yakinnya bahwa mati syahid, ya tetap saja mati konyol. Kalau ternyata mati konyol. Jadi realitas tidak mengikuti keyakinan, tidak mengikuti tasdik-tasdik manusia. Tasdik-tasdik manusia ini yang harus disesuaikan dengan realitas. Dan tadi itu perlunya konsepsi yang matang terhadap sesuatu yang ingin ditasdik, agar jangan sampai, jadi lebih baik berlama-lama di tasawur itu daripada harus langsung menasdik, terburu-buru dalam menasdik. Karena terburu-buru dalam menasdik dan itu menjadi iman, itu akan membawa kita pada sebuah gerak langkah yang keliru nanti. Kalau kita begitu cepat dalam menasdik, membenarkan atau menyalahkan, apalagi tanpa neraca-neraca yang jelas, hanya karena dia disampaikan oleh oknum tertentu, kita katakan, oh iya benar, yakin, seyakin-yakinnya langsung. Itu fatal itu. Gitu. Jadi lebih baik berlama-lama di konsepsi ketimbang harus terburu-buru dalam menasdik. Karena menasdik itu akan sangat dekat dengan gerak. Salah tasdik, salah gerak. Salah gerak, ya kalau bukan mati di jalan tol, mati konyol. Walaupun dia meyakini masuk surga.
Itu terminologi yang ketiga, yaitu judmentasi dengan kedua jenisnya. Baik yang bersifat tasdik definitif, kita yakin seyakin-yakinnya, maupun tasdik yang bersifat asumtif. Yani kita hanya menduga, sepertinya. Jadi kan ada tiga itu. Ada ragu. Ragu itu ketiadaan ilmu. Ketiadaan ilmu tasdiki. Kita nggak tahu salah atau benar. Apakah di Mars ada kehidupan? Kita nggak tahu. Ragu. Itu disebut dengan ragu. Ada atau tiada. Bisa ada, bisa tiada. 50-50. 50-50. Itu disebut dengan ragu. Karenanya ragu tidak masuk kategori tasdik. Dia masuk kategori jahil tasdiki. Ketiadaan pengetahuan, ketiadaan ilmu tasdiki. Kendati pun yang meragu itu bisa jadi memiliki ilmu konsepsi, memiliki ilmu tasawuri. Itu paham dia misalnya. Paham proposisi di Mars ada kehidupan itu, dia paham itu. Artinya apa? Dia memiliki ilmu konsepsi. Yang dia tidak miliki misalnya adalah dia tidak tahu nilainya benar atau salah. Bahkan sekedar menduga saja ada atau tiada, benar atau salah juga tidak ada. Itu disebut dengan ragu. Jadi para peragu itu adalah mereka yang jahil tasdiki. Tidak mengetahui benar atau salahnya sesuatu.